Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelas 01 SAKM 002. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Sugianto sebagai dosen Zahra. Selanjutnya rekan saya. Perkenalkan, nama saya Anti Rahma Gustiana. Selanjutnya rekan saya. Foni Medeta Putri. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai teori keseimbangan pasar. Pengertian keseimbangan pasar ialah keseimbangan pasar atau market equilibrium akan tercapai jika jumlah produk yang ditawarkan sama dengan harga produk yang diminta. Pada saat itu akan terjadi transaksi antara penjual dengan pembeli karena telah melakukan kesepakatan mengenai harga dan jumlah produk. Berikut ini gambar mengenai keseimbangan pasar antara kurva penawaran yang berpotongan dengan kurva permintaan. Dari gambar kurva di atas, sumber vertikal menunjukkan harga barang atau P yang diukur dalam rupiah per unit. Harga inilah yang diterima penjual untuk jumlah penawaran tertentu. Sumbu horizontal menunjukkan jumlah total permintaan dan penawaran atau Q dinyatakan dalam unit per periode. Di dalam grafik kurva permintaan yang disebut keseimbangan pasar atau equilibrium, kedua kurva saling berpotongan pada jumlah dan harga equilibrium. Pada harga PE, jumlah penawaran dan permintaan adalah sama atau E. Mekanisme pasar atau market mechanism adalah kecenderungan pasar bebas untuk perubahan harga sampai pasar menjadi seimbang, yaitu sampai jumlah penawaran sama dengan permintaan. Baiklah, selanjutnya yang B, yakni pergeseran keseimbangan pasar. Di pergeseran keseimbangan pasar ini terdapat 3 bagian. Yang pertama, pergeseran permintaan. Dapat dipahami, ini grafiknya. Selanjutnya, yang pertama pergeseran permintaan, yakni kurva di atas sudah bergeser dari S, kalau akibat penurunan harga bahan baku, biaya yang lebih rendah mengakibatkan biaya produksi turun. Yang kedua, pergeseran penawaran. Dan dapat dijelaskan itu ada kurva, pergeseran kurva penawaran. Gambar di atas menunjukkan apa yang terjadi setelah pergeseran kurva permintaan ke kanan akibat kenaikan pendapatan. Selanjutnya, yang ketiga, pergeseran permintaan dan penawaran. Terdapat kurva. Kurva permintaan ini dapat digunakan untuk menelusuri efek dari perubahan-perubahan yang pada umumnya harga dan jual barang akan berubah tergantung pada besar pergeseran kurva permintaan dan kurva penawaran tertentu. Setelah kita memahami berbagai bentuk dari pergeseran keseimbangan pasar yang terdapat dari 3 bagian di atas, kita memasuki contoh soal. Yang saya jadikan contoh soal di sini, yakni fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 min Q. Sedangkan penawarannya P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Yang ditanyakan, berapa harga keseimbangan yang tercipta di pasar? Dan di sini juga diminta untuk gambar kurva keseimbangannya.
Lanjut ke penyelesaian. Diketahui di sini persamaan permintaan itu dirumuskan dengan QD, yakni QD sama dengan 15 min Q, dan QS adalah rumusan dari penawaran. QS sama dengan 3 plus 0,5 Q, yang ditanyakan E atau keseimbangan. Jawab. QD sama dengan QS. Nilai QD sama dengan nilai QS. 15 min Q sama dengan 3 plus 0,5 Q. 15 min 3. Ini dimaksud dengan 15 min 3, yaitu pengelompokan di masing-masing satu jenis. Contoh, 15 dengan 3, yakni satu jenis. Jadi 15 min 3. Min didapat dari 3 pindah ruas menjadi negatif, sama dengan min Q plus 0,5. 12 sama dengan min 1,5 Q. Q sama dengan 12 plus buka kurung min 1,5. Q sama dengan min 8. Selanjutnya, kita cari nilai P. P sama dengan 15 min Q sama dengan 15 min 8. Q, karena Q sudah kita ketahui nilainya adalah min 8, jadi nilai Q-nya kita masukin. Jadi, 15 min 8. 15 dikurang 8 sama dengan 7. Grafiknya dapat dilihat pada gambar yang telah saya buat. Selanjutnya, Selanjutnya, ada kebijakan harga dan harga maksimum. Harga dasar adalah harga terendah yang tidak dapat dilampaui, sedangkan harga maksimum adalah harga tertinggi yang tidak dapat dilampaui. Secara umum, kebijakan ini bertujuan untuk stabilitas harga. Selanjutnya, dari pengertian tadi, ada contoh soal yaitu seorang kontraktor bangunan menghitung-hitung bahwa untuk membantu dan menjual 5 buah rumah yang sejenis akan dikeluarkan sejumlah biaya dengan rincian sebagai berikut. Diketahui biaya materialnya adalah 25 juta rupiah, biaya tenaga kerjanya 10 juta rupiah, biaya lain seperti sewa kantor, penyusutan alat, gaji pimpinan, dan sebagainya adalah 5 juta rupiah, sehingga jumlah total biaya adalah 40 juta rupiah. Apabila ia menghendaki laba sebesar 20% dari biaya total, maka harga jual total sama dengan biaya total ditambah harga, yaitu 40 juta rupiah ditambah 20% dikali dengan 40 juta. Hasilnya adalah 48 juta. Dengan demikian, masing-masing rumah akan dijual seharga 9.600.000 rupiah. Didapat dari perhitungan 48 juta rupiah dibagi 5 dengan laba sebesar 1.600.000 rupiah didapat dari perhitungan 8 juta rupiah dibagi 5. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya. Saya duluan ya. Baik, di sini saya akan bertanya, saya adalah pembahasan mengenai yang B. Saya akan bertanya kepada Anti. Maaf. Saya akan bertanya kepada Anti. Di sana kan sudah dijelaskan pengertian dari maksimum. Di sini saya minta Anti menjelaskan apa yang dimaksud dengan harga maksimum secara rinci atau lebih jelas lagi. Terima kasih. Izinkan saya menjawab. Harga maksimum adalah harga tertinggi yang tidak dapat dilampaui. Nah, harga ini disebabkan oleh sedikitnya jumlah barang yang dapat ditawarkan oleh produsen. Terima kasih. Selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Dita.
Baik, ada yang mau bertanya lagi? Saya mau bertanya kepada Dita, bagaimana perubahan keseimbangan di sesuatu pasar dengan keseimbangan pasar lainnya? Tolong dijelaskan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Anti. Jika saja pasar kita lebih banyak ekspornya ke pasar lain, maka pasar kita jelas saja akan hanya bisa impor saja ke milik kita. Intinya, konsep suatu pasar itu selalu menjadi tuan rumahnya, sementara pembelinya yaitu hanya tamunya. Sekian penjelasan dari saya. Saya ingin bertanya kepada apa perbedaan antara pergeseran permintaan dan penawaran? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Arda Dita. Di sini yang dimaksud dengan perbedaan antara permintaan dan pergeserannya itu pergerakan atau pergeseran pada kurva permintaan, yakni pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva permintaan sebagai akibat dari berubahnya jumlah produk yang diminta konsumen. Sedangkan pergeseran pada kurva permintaan yaitu perbedaan baik ke kanan maupun ke kiri terjadi karena berubahnya jumlah produk yang diminta konsumen sebagai akibat dari berbagai faktor kecuali faktor harga produk tersebut. Apakah sudah bisa dipahami, Dit? Baik, paham. Terima kasih, Saudari Moni. Ya. Selanjutnya. Baik, sesi tanya jawab kali ini sudah selesai. Saya tutup. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.